Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi di mata pelajaran PPKN. Nah, bagaimana ini kabarnya? Baik semua kan ya? Baik. Seperti biasa, kita presentasi dulu ya, yang di sini dulu. Ini berarti mulainya Khairani. Khairani ada? Khairani, Kamiza, Lukman. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang ini ya, peradilan, ya. Ada macam-macam lembaga peradilan. Apa saja yang kalian ingat? Lembaga apa? Yang keras kurang dengar. Pengadilan negeri. Ada lagi? Pengadilan tinggi, pengadilan agama, itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar ke subbab yang ketiga. Jadi kita akan mempelajari menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini tuh tujuannya apa? Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik itu mampu memberi contoh sikap sesuai hukum dan mampu menjelaskan norma dan sanksi setelah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menganalisis tayangan video bersama guru. Kemarin kan kita sudah mempelajari yang lembaga sama yang sistem hukum ya. Jadi kaitannya dengan yang hari ini itu adalah implementasinya anak-anak. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasarnya, teori-teorinya. Nah, sekarang kita belajar di aplikasinya. Aplikasi dari sikap taat hukum itu di kehidupan. Yang di rumah mendengarkan? Terdengar dek suaranya? Kalau ada masalah nanti langsung bilang ya. Nah, sekarang bisa dibuka di bukunya halaman 106. Saya dibuka. Jadi, Ibu akan memberi waktu kalian untuk menonton video. Nanti kalian analisis. Di situ yang tercermin atau yang tertampil itu sikap yang seperti apa. Lalu nanti dijelaskan. Termasuk patuh hukum atau tidak patuh hukum. Siap? Anak-anak. Yang kalian bisa tangkap apa? Itu tadi termasuk perbuatan melanggar. Oke, melanggar hukum. Contohnya apa saja tadi? Ya, loh. Ah, ya. Ya kan sifat dari hukum itu juga mengatur ya. Mengatur agar kita itu bisa berperilaku sesuai dengan ketentuan sehingga nanti diharapkan akan menciptakan ketertiban dan juga keserasian di dalam masyarakat seperti itu anak-anak. Nah, sebenarnya sikap yang sesuai hukum itu yang bagaimana? Jadi, tingkat kepatuhan hukum dari seseorang itu dapat menunjukkan tingkat kesadaran hukumnya. Jadi, kalau seseorang itu patuh pada hukum, berarti apa? Kesadaran hukumnya bagaimana? Gimana? Kesadaran hukumnya tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau seseorang yang tidak patuh hukum berarti kesadarannya rendah. Nah, kepatuhan hukum itu sendiri adalah ketika seseorang itu memiliki kesadaran dalam 3 hal ini. Anak-anak bisa dibaca itu yang pertama, dia memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dia paham dan juga menerapkan peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang ada. Lalu juga mempertahankan tertib hukum yang ada. Jadi dia juga mempertahankannya dalam keseharian. Dan yang ketiga itu menegakkan kepastian hukum. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham semua anak-anak?
Bagus. Nah, sekarang yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi selain perilaku yang sesuai dengan hukum, pada kenyataannya di realita itu ada juga perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Tadi sudah dikatakan di awal ya, kalau tidak patuh hukum berarti itu kesadarannya rendah, Bu. Nah, itu karena apa? Ada beberapa sebab. Ada dua sebab. Yang pertama itu si pelanggar hukumnya itu sudah menganggap bahwa pelanggaran yang dilakukan itu adalah kebiasaan atau mungkin kebutuhan deh. Dan yang kedua itu hukumnya sudah berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Jadi di masyarakat itu ada berapa norma anak-anak? Ada berapa? Empat. Empat itu apa saja? Coba ya. Coba. Norma agama. Contohnya seperti apa? Tidak beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Jadi kalau norma agama itu kaitannya lebih ke yang menciptakan kita atau ke Tuhan seperti itu ya, dengan agama, syariat-syariat agama. Nah, ini sanksinya bagaimana kalau norma agama itu? Coba Mas Rafael. Sanksinya tidak langsung, Hmm. karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Berarti itu terlihat atau tidak, Mas, sanksinya? Tidak terlihat. Nah, tidak terlihat. Berarti itu maksudnya kalaupun kalian melakukan pelanggaran, kalian juga tidak tahu ya kalian nanti akan dapat dosa atau pahala kayak gitu kan, tidak bisa kita pastikan apakah kita mendapatkannya atau tidak. Tapi itu kita yakini kan. Kalau kita misalkan mencuri pasti kita berdosa. Nanti kalau berdosa nanti akan mendapat sanksi atau balasan di akhirat itu kita masuk ke neraka. Kalau kita banyak beribadah, terus banyak menolong orang kan kita mendapat pahala, nanti akan masuk ke surga. Kayak akan diamati dulu ya. Oke. Tadi dari tayangan video tadi apa yang bisa kalian analisis? Jadi kan ini sedang ada pandemi COVID-19. Ya. Kita juga sudah mengimbau untuk selalu memakai masker. Tapi masih ada masyarakat yang melanggar. Jadi masyarakat juga dapat sanksinya. Nah, sekarang ini, menurut kalian bagaimana cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan? Ya, silahkan. Ya, kalau menurut saya dibilangin per pribadi perorangan. Oke. Ibu minta tolong salah satu dari kalian, bisa yang di rumah, bisa yang di sini, untuk menyimpulkan kita sudah belajar apa hari ini. Gimana, Rada? Sanksinya. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan hari ini? Tadi kesimpulan hari ini adalah kita sudah belajar tentang sikap atau perilaku yang sesuai hukum. Terus kita sudah belajar menganalisis sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Lalu kita sudah belajar apa saja norma-norma yang ada di Indonesia, terus sanksinya seperti apa. Terus juga kita sudah menganalisis tayangan video, sudah memberikan beberapa solusi untuk permasalahan yang ada. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu tutup? Maaf, saya ingin bertanya. Ya, nah. Untuk PPT yang kemarin sama PPT yang ini nanti apakah akan di-share nggih? Iya, akan di-share ya. Nanti publikkan di grup. Baik, Bu. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan di sini? Sudah jelas? Jelas? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nah, nanti hari ini ada tindak lanjut ya untuk minggu ini. Jadi ada tindak lanjutnya mengerjakan kuis. Nanti kuisnya di Quizizz akan Ibu share juga linknya.
Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, jangan dilanggar agar pandemi segera berakhir juga. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan Microsoft Teams ya yang di rumah. Selamat istirahat. Terima kasih.